Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa yang aman ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus. Yang setia mengasihi kami. Amin. Adik-adik semuanya, saatnya kita akan mendengarkan ayat bulanan. Ayat bulanan kita diambil dari mana ya? Dari Amos 5 ayat 24. Mari adik-adik ya, kita saksikan bersama teman-teman kalian dari Orang Dia. Ayat bulanan untuk bulan ini Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan, bersama-sama kita katakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semuanya, kalau tadi kita sudah saksikan ayat bulanan ya, disampaikan oleh dia, dan sekarang kita juga akan saksikan kesaksian pujian dari Orang Balita. Lagunya apa ya, Karisma ya? Di sini senang, di sana senang. Senang banget ya? Iya dong, so pasti di sini senang, di sana senang. Yuk kita saksikan bersama-sama. Salam teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Milia Kareza Domini Boru Situmorang. Hari ini Milia akan menyanyikan lagu Ujian di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, goyang-goyang, tangan dilambai, lambai putar-putar. Kaki disentak-sentak, digoyang-goyang, tangan dilambai, lambai putar-putar. Namun iya teh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, selamat hari Minggu. Nama aku Landro Septiansana Simanjuntak. Hari ini aku mau menyanyikan lagu Di Sini Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggang digoyang-goyang, tangan
berdiri ya, nggak usah duduk ya. Kita mulai berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian dengan judul apa ya Kak? Dengar dia panggil nama saya. Baik ya. Shalom, anak-anak sekolah minggu dimanapun engkau berada. Kembali Emang Pendeta ingin bercerita kepadamu bagaimana Allah yang besar itu begitu mengasihimu, mengasihi gereja kita dan mengasihi Emang Pendeta. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, kami dimenangkan, kami dikuatkan, dan kami boleh berbahagia. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami menerima petunjuk dari Tuhan, karena petunjuk dari Tuhan adalah bagian dari pembelajaran hidup kami untuk mengetahui keinginan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mencintaimu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang 10 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pernahkah engkau mendengar lagu seperti yang di bawah ini? Nanti ikuti dengan pendeta ya. Judulnya adalah Di Dunia Ada Dua Jalan. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Namun yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ada dua jalan, dua. Jalan lebar dan jalan sempit. Nah, terkadang jalan yang lebar ini menggiurkan. Karena apa? Banyak orang ke sana. Walaupun ujungnya adalah ketidakbaikan. Mana yang lebih enak? Main PS, main-main atau belajar? Mana yang lebih enak? Main-main atau beribadah? Iya. Orang lebih suka pasti bermain-main kan? Dan jalan yang besar itu adalah jalan yang karena banyak orang ke sana. Walaupun ujungnya adalah tidak baik mungkin. Nah, sedangkan yang kecil, yang sempit tadi dikatakan jalan yang sempit Tuhan berkati. Karena apa? Karena sulit rasanya untuk beribadah. Karena dikit orang yang beribadah. Bagi mereka beribadah itu malas lah, capek lah, gak perlu lah. Padahal yang sempit itu Tuhan telah siapkan, Tuhan berkati. Nah, pada suatu hari Amang mengingat sebuah tokoh kartun di masa tahun-tahun lalu. Namanya Dora, seperti gambar ini. Dora ya. Dora ini adalah seorang sahabat dari Bud dan Peta. Dora ini disebut dalam film Dora the Explosion. The Explorer, Dora the Explorer. Dora si penjelajah. Bagaimana Dora dalam kehidupan setiap hari, dia selalu membawa temannya. Dia ada si Bud, si monyet yang kecil yang lucu. Satu lagi si Peta. Dia bawa tas, dalam tasnya ini ada peta. Setiap dia berjalan, supaya tidak salah jalan, dia selalu katakan, bagaimana kita sampai ke sana? Bagaimana kita sampai ke sana? Dora akan mengatakan begitu. Namun tidak lama kemudian si Peta akan mengatakan, oh iya peta. Nah, setiap dia buka itu dia lihat, oh jalannya ke sana supaya sampai ke gereja, supaya sampai ke rumah, oh ada jalannya. Jangan sampai salah jalan. Kalau sampai salah jalan kita nggak nyampe. Yang ada ke rumah hantu, yang ada ketemu singa, yang ada pohon yang jatuh. Bagaimana supaya sampai? Dora melihat peta. Peta yang lihat Dora adalah untuk supaya anak-anak yang mengikutinya sampai dan boleh ditolong oleh Dora. Anak-anakku yang terkasih dimanapun engkau berada, firman Tuhan tadi bicara soal jalan. Jalan ada dua jenis, jalan orang baik, jalan orang jahat atau orang fasik. Apa perbedaannya ini? Perbedaan jalan orang baik dan orang fasik. Orang baik adalah dia mau menuruti perintah orang tuanya.
Apa yang diperintahkan orang tuanya? Anak-anak harus belajar, anak-anak harus mau dididik, anak-anak harus mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, anak-anak mengikuti jalan yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Buat apa itu? Karena orang tuanya sudah punya pengalaman bahwa belajar itu perlu untuk apa? Untuk menjadi pintar. Anak-anak mengajarkan sekolah minggu buat apa? Supaya anak-anak berhikmat dalam hikmat Tuhan, menjadi orang yang mendengarkan suara Tuhan, menjadikan keberhasilan itu. Ya. Nah, sedangkan yang jahat ngapain? Yang jahat kerjanya adalah maunya melakukan kejahatan, maunya membuat orang tersandung, maunya menipu orang, maunya merusak orang, maunya ngapain lagi? Maunya merugikan orang. Nah, coba kamu bayangkan, kamu menjadi orang yang menolong orang lain atau orang yang menjadi merusak orang lain. Dua-duanya berbeda. Orang yang baik akan menghasilkan dan menolong orang lain, sedangkan yang jahat tadi akan merusak orang lain. Dua perbedaan ini kembali dalam firman Tuhan dikatakan, anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, firmanku. Yang kedua, arahkan telingamu. Nah, orang-orang yang mengarahkan telinganya kepada Tuhan, dia tahu, oh, kalau dia mau melakukan kejahatan, jangan. Hati nuraninya mengatakan, aduh, Tuhan marahi aku kalau melakukan kejahatan. Kalau ada anak-anak yang malas, aduh, Tuhan nanti marah kepadaku kalau aku malas. Dan Tuhan katakan, kamu jangan jalan ke sana. Karena apa? Jalan ke sana akan dimakan buaya. Kalau Dora tadi bilang, jangan salah jalan. Karena apa? Karena setiap yang salah jalan akan mendapatkan yang tidak baik. Nah, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, Amang Pendeta ingin menyampaikan kepadamu, mari mendengarkan suara Tuhan, mari memuji Tuhan, mari membaca firman Tuhan. Karena apa? Itulah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan memakai pertama kalinya firman-Nya untuk menjadi peta bagi kita. Peta kedua adalah dengarkan orang tuamu. Peta yang ketiga adalah ingat bahwa kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, pendeta, sintua, calon sintua selalu berdoa bagimu supaya apa? Tuhan menuntunmu menjadi anak-anak yang baik, yang berprestasi, yang membanggakan Tuhan, membanggakan kita semua. Untuk siapa itu? Untukmu, anak-anak dimanapun engkau berada. Selamat hari Minggu, selamat menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, bahwa anak-anak dimanapun mereka berada, mereka boleh setia beribadah. Walaupun mereka lelah belajar di sekolah, mereka bosan Tuhan menonton melalui YouTube ini, mungkin mereka merindukan gereja di gereja ini, mereka merindukan ibadah sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu dan parhalado, mereka merindukan gereja Tuhan. Namun anak-anak yang baik akan selalu berpengharapan, dimanapun mereka berada, pada saatnya Tuhan akan memberikan waktu kepada kami, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak dimanapun mereka berada, dan mereka boleh belajar banyak. Hanya Tuhanlah penyelamat dan memberi kebahagiaan, memberi kesuksesan. Secara khusus anak-anak yang boleh setia kepada Tuhan. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang di bawah kedua kita
di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon ke dalam doa Bapa kami, bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.